Eh, presentasinya Bu Erni sudah kelihatan ya? Kelihatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat tentang sifat bilangan berpangkat? Dua sifat bilangan berpangkat. Sifat apa dan apa? Masih ingat nggak? Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Ya, Nadila masih ingat? 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Nah, berapa itu hasilnya? 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Ada yang masih ingat? Masa lupa? Ya, Sidki? Iya, 3 pangkat 9. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang sifat perpangkatan atau sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu jika bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya ya. Kemudian yang kedua, ada misalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Itu kan bilangan perpangkat yang dipangkatkan. Hasilnya berapa kira-kira? 3 pangkat 10. 3 pangkat 10. Ya, terima kasih. Semuanya sudah pintar. Masih ingat ya? Selamat pagi Aribah. Tumben nih Aribah biasanya datangnya pagi-pagi kok. Ini Bu Erni sudah ngomong baru berangkat. Oke, terima kasih. Oh iya, enggak apa-apa. Terima kasih anak-anak sudah masih ingat kalian tentang sifat satu dan sifat 2 yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat 3, 4, 5, dan 6. Nah, hari ini cukup lumayan kita membahasnya ya. Materi hari ini yaitu ada 4 sifat yang akan kita bahas dan saling berkaitan. Selamat pagi Akmal. Dona. Pagi Bu. Ya, baru datang. Pagi Bu. Iya, terima kasih. Selamat bergabung. Nah, kita mulai dari sifat 3 ya. Sifat 3 ini adalah perpangkatan dari perkalian bilangan. Bentar, saya menyapa Ahmad Muna dulu. Selamat pagi Ahmad Muna. Pagi Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung. 9B ya Ahmad Muna ya. Oke. Nah, ini perpangkatan dari perkalian bilangan. Contoh, langsung ke contoh. Misal 5 kali 7 dipangkatkan 3. Ini kan perkalian bilangannya yang dipangkatkan ya. Nah, 5 pangkat 7 5 kali 7 pangkat 3 itu berarti berulang. 5 kali 7 kali 5 kali 7 kali 5 kali 7. Seperti biasa, kita akan kelompokkan 5 kali 5 kali 5. Kemudian 7 kali 7 kali 7. Sehingga akan menjadi 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat, perkalian bilangan kemudian dipangkatkan, itu nanti akan menyebar satu-satu ya. Nah, sekarang yang kedua contoh. Setengah kali 3/5. Nah, dipangkatkan 4, maka ya kita perkalian berulang saja seperti ini. Nanti setengah kali setengah kali setengah kali setengah 4 ya, 4 kali perkaliannya, terus 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5.
Kemudian kita tulis lagi, berarti setengah pangkat 4 kali 3/5 pangkat 4. Nah, seperti ini. Untuk sifat yang ketiga, yaitu perpangkatan dari perkalian bilangan. Kalau perpangkatan dari pembagian bilangan seperti apa? Misalnya 2/5 pangkat 3. Ya seperti biasa kita kalikan ya, 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Kemudian kita kelompokkan pembilang-pembilangnya. 2 kali 2 kali 2 per, ya, per penyebutnya 5 kali 5 kali 5. Maka pembilangnya akan menjadi 2 pangkat 3, penyebutnya menjadi 5 pangkat 3. Jadi 2/5 pangkat 3 akan menjadi 2 pangkat 3 per berapa? Per berapa? Ya, 5 pangkat 3. Ya. Jadi pembilangnya itu dipangkatkan sendiri terhadap 3, penyebutnya juga dipangkatkan sendiri terhadap 3. Jadi 2/5 pangkat 3 ini hasilnya 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Seperti itu. Mungkin dari 3 contoh ini adakah pertanyaan? Belum ada? Nah, sekarang kita coba lihat aturan umumnya. Perpangkatan dari perkalian bilangan. Kalau A kali B pangkat M, jadinya apa ini? Ya, jadinya adalah A kali B pangkat M, itu berarti A pangkat M kali B pangkat M. Ya, jadi masing-masing ini dipangkatkan sendiri-sendiri ya. Kemudian kalau pembagian ya sama. A per B pangkat M akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ya, ini sifat yang ketiga yang kita pelajari hari ini, yaitu ada perpangkatan dari perkalian bilangan dan pembagian bilangan. Perpangkatan dari pembagian bilangan. Mungkin ada yang sudah mencatat materinya? Belum, Bu. Sedikit, Bu. Baru sedikit. Belum. Nanti dilanjutkan lagi ya, terus dikumpulkan. Materinya sudah saya share tadi malam ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke sifat yang keempat. Pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat ini berlaku untuk bilangan pokoknya sama ya. Kalau bilangan pokoknya berbeda nggak boleh, nggak bisa disederhanakan. Nah, contohnya ini yang pertama 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Seperti biasa, kita tulis dulu 3 pangkat 7 secara keseluruhan. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebagai pembilang. Ya. Setelah itu kita tuliskan 3 pangkat 5 sebagai penyebut. Bentar. Nah, kalau sudah, ini kan seperti pembagian ya. Nah, kita bisa membagi dengan bilangan yang sama. Jadi 3 dibagi 3. Nah, ya, 3 dibagi 3. Dapatnya berapa? 1. Ya, betul, Aribah. Kemudian, nanti lagi, ya. Ini 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 3 dibagi 3 lagi. Hasilnya juga tetap 1. Semuanya kita bagi sampai habis. Sehingga tinggal sisalah 3 kali 3 di atas. Atau sebagai pembilang. Sedangkan bawahnya kan sudah menjadi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Atau hanya 1. Berarti ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ya, bentar, betul. Jadi secara langsung kita bisa menghitung pembagian bilangan berpangkat ini. Nanti pembilang
pangkat pembilang kita kurangi dengan pangkat penyebut. Jadi 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5 itu 3 pangkat 7 dikurangi 5. Jadinya 3 pangkat 7 dikurangi 5 yaitu 3 pangkat 2. Hasilnya sama seperti yang di atas ya, dengan cara dicoret-coret atau secara langsung dengan mengurangkan pangkatnya. Sampai di sini kira-kira sudah jelas? Jelas. Insya Allah jelas. Insya Allah jelas ya untuk sifat keempat ya. Jadi pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya saja dikurangi. Nah sekarang kita coba aturan umumnya, melihat aturan umumnya. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka jika ada A pangkat M per A pangkat N akan menjadi apa? A pangkat M dikurangi N. Ya, benar Sidki. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana penyederhanaan pembagian bilangan berpangkat berikut? 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9. Jadinya berapa ya? Enggak. 5 negatif 6. Bentar, enggak dengar ya. Bentar, nah, tak banter nih. Gara-gara print ini ya. Oke, berapa hasilnya? 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9. Ada yang tahu? 6. 6? 5 pangkat? Negatif 6. Negatif 6, ya benar Sidki. Jadi tetap ya 5 pangkat 3 dikurangi 9. Karena yang atas lebih kecil pangkatnya, maka hasilnya akan lebih kecil. Yuk kita cek. Kita cek apakah benar negatif 6 pangkatnya ya. Kita coba lihat. Nah, ini kan berarti 5 pangkat 3 dikurangi 9. Gitu ya? Berarti jadinya 5 pangkat negatif 6. Kok ada ya pangkat negatif ya ternyata ya? Ya, jadi kalau pembilangnya itu pangkatnya lebih kecil dari penyebutnya, maka dia menjadi pangkat negatif. Selamat pagi Vera. Vera baru datang ya. Pagi Bu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi tadi untuk pangkatnya yang lebih kecil pembilangnya itu akan menjadi pangkat negatif. Jadi tidak usah bingung kalau ada pangkat negatif, tidak apa-apa ya, karena pembilangnya pangkatnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya. Nah, sekarang dari yang kita dapatkan tadi, kita akan mempunyai sifat yang kelima dari bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat negatif atau bilangan berpangkat tak sebenarnya. Dia tak sebenarnya kenapa? Karena biasanya bilangan berpangkat itu kalau pangkatnya positif artinya kan perkalian berulang ya. Misal 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3 ya kan. Nah jadi kalau pangkatnya negatif ini akhirnya disebutlah pangkat tak sebenarnya. Nah sekarang kita akan menentukan bagaimana kalau bilangan berpangkat itu bisa pangkatnya negatif, yaitu jika A pangkat M per A pangkat N itu bisa menjadi A pangkat M dikurangi N, maka kalau M-nya lebih kecil N atau pembilang ini pangkatnya lebih kecil dari
pangkat penyebut, jadi n-nya lebih gede, maka bilangan tersebut atau A akan berpangkat negatif. Gitu ya. Jadi intinya kalau pangkat negatif itu suatu pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut. Maka suatu bilangan atau bilangan A akan berpangkat negatif. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5. Ya, 4 pangkat 2 itu kan 4 kali 4 ya. Sedangkan 4 pangkat 5 itu 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kalau kita coret atau kita bagi, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Yang kedua, 4 dibagi 4 hasilnya juga 1. Maka 1 kali 1. Ini pembilangnya. Penyebutnya tinggal ada 4. 4 kali 4 kali 4. Ya, perkalian 4-nya sebanyak 3 kali. Kita tulis 4 kali 4 kali 4. Nah, berarti kan kita bisa menulis 1/4 pangkat 3. Atau kalau dengan tadi mengurangkan pengurangkan pangkatnya kan boleh ya. 4 pangkat 2/4 pangkat 5 itu 4 pangkat 2 dikurangi 5. Jadinya 4 pangkat negatif 3. Nah, ternyata dari soal yang sama, yaitu 4 pangkat 2/4 pangkat 5 itu di atas kita temukan 1/4 pangkat 3. Tapi yang bawah kita temukan hasilnya 4 pangkat negatif 3. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 4 pangkat negatif 3 itu 4 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1/4 pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi pangkat negatif ya, 4 pangkat negatif 3 itu bisa menjadi pangkat positif. Tetapi di 1/4 pangkat positif. Seperti itu. Ya, mungkin perlu saya ulangi untuk yang ini. Jadi 4 pangkat 2/4 pangkat 5 itu kan jadinya 4 kali 4 per 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, seperti biasa tadi kita bagi dengan bilangan yang sama. 4 bagi 4 hasilnya kan 1. Terus 4 dibagi 4 lagi hasilnya juga 1. Berarti yang pembilangnya adalah 1 kali 1. Penyebutnya tinggal 4 kali 4 kali 4. Kita tulis saja. Ya, 3 kali pengulangan angka 4 ini. Nah, jadi 4 kali 4 kali 4. Kalau kita tulis secara sederhana menjadi 1/4 pangkat 3. Nah, tetapi kita juga bisa menghitung 4 pangkat 2/4 pangkat 5 itu adalah 4 pangkat 2 dikurangi 5. Jadi 4 pangkat negatif 3. Nah, ini soalnya sama, tapi jawabannya beda. Nah, kita dapat simpulkan bahwa ya 1/4 pangkat 3 ini berarti sama dengan 4 pangkat negatif 3. Jadi kalau bilangan berpangkat negatif itu 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/4 pangkat 3. Nah, sekarang kita akan mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, itu dapat didapatkan kan 4 pangkat negatif 3 sama dengan berapa tadi? 1/4 pangkat 3. Iya, iya betul. 1/4 pangkat 3. Ya, jadi kalau pangkatnya negatif itu bisa diubah menjadi pangkat positif asal ada 1/4 gitu ya. 1/4 pangkat 3. Sehingga jika kita punya A
pangkat negatif M, itu berarti kita bisa ubah menjadi apa? Yuk, siapa yang tahu? Kalau A pangkat negatif M akan menjadi kalau 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Kalau A pangkat negatif M menjadi pangkat positifnya seperti ini apa? 1/, ayo berapa? Siapa yang mencoba? 1/A pangkat M. Iya. Nah, sama ya jawaban Sidki sama Aribah ya. 1/A pangkat M. Kita punya, nah seperti ini. A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Negatifnya hilang. Gimana Fatihah? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oh, enggak, ya udah. Sekarang kita ke sifat yang terakhir. Bilangan berpangkat 0. Ada yang tahu? Ya, sebelum saya lanjutkan. Kalau bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa toh? Misalnya 2 pangkat 0. Siapa tadi yang baru datang ya? Saat. Selamat pagi Saat Abdullah. Nah, Iya, Bu. Oke, kamu 9A ya. Baru sekali. Ya. Ya, oke. Saat Abdullah. Oh, beruntung kamu baru datang. Kamu tahu nggak 2 pangkat 0 itu berapa? Ada yang tahu? Kalau 2 pangkat 1 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 1 berapa? Maaf nggak tahu, Bu. Nggak tahu, oke. Nanti didengarkan dulu biar tahu ya. Pangkat 0. Kalau 2 pangkat 1, siapa yang tahu 2 pangkat 1? 2. 2. Kalau 2 pangkat 2? 4. 4, ya, pinter. 2 pangkat 5. Halo. 2 pangkat 5? Hitung. 32. 32, pinter Wardatun. Kalau 2 pangkat negatif 1. Nah, tadi sudah dipelajari nih. 2 pangkat negatif 1. Ayo, berapa? Main 2. Oh, duh, kok main 2 ya? Lali. Kelali ya, saya balik lagi ya. 2 pangkat negatif 1, coba diorek-orek dulu. Nah, ini 2 pangkat negatif 1, berarti jadinya berapa? Berapa yo? Sebelum kita ke pangkat 0. 2 pangkat negatif 1. Ayo diorek-orek dulu, nek ra ngerti. Satu per 2. Nah, itu loh. 1/2 ya, belum familiar ya dengan pangkat negatif ya. Nah, nanti dipelajari lagi. Iya. Pokoknya jadinya 1/4. Ya, 1/4. Kalau pangkat negatif itu jadinya 1/4. Ya. Nek 2 pangkat negatif 2 berapa?
Siapa yang mau coba? 1/2 pangkat 2. Iya, 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Oke, nanti yang pangkat negatif tolong dipelajari lagi karena kayaknya kalian belum terbiasa dengan ada toh pangkat negatif itu, ya. Baru kali ini mungkin tahu, oh iya pangkat negatif itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan lagi. 2 pangkat 0-nya berapa? Ayo. Sapa sing urung tahu ngerti krungu 2 pangkat 0. Lah perkaliannya piye nek 2 pangkat 0? Berulangnya piye? Makanya itu loh yang disebut pangkat tak sebenarnya ya. 2 pangkat 0 tapi ada gitu ya. 2 pangkat negatif 3 yo ada. Tapi dikatakan pangkat tak sebenarnya. Nah, sekarang 2 pangkat 0. Belum tahu ya? Coba kita cari tahu yuk. Bilangan berpangkat 0. Sekarang Bu Erni punya contoh 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5. Itu hasilnya berapa? Rasa mau hitung, didelok angkane tok wis ketok. 1. 1, betul. Karena apa? Bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama ini hasilnya mesti 1. Kita buktikan ya. 8 bagi 8 1. 8 bagi 8 1. 8 bagi 8 1. 8 bagi 8 1. 8 bagi 8 juga 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Ngerti ini? Paham tuh. Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Jadi kalau 7 pangkat 100 dibagi 7 pangkat 100, rasa mumet, rasa dihitung. Piro hasilnya? 1. 1, iya. Sekarang kita pakai sifat pengurangan. 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5 itu kan 8 pangkat 5 dikurangi 5. Berarti 8 pangkat 0. Nah, sebelum ke kesimpulan. Berarti 8 pangkat 0 itu berapa jawabannya? Tadi sampai sini. Bentar, tak ulangi dulu. Nah, ini kan 5 dikurangi 5. Berarti 8 pangkat 0. Berarti sekarang kesimpulannya 8 pangkat 0 ki piro? Ayo. Sudah ketok cetok. Ini ada 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5. Ini 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5. Berapa, Riba? 1. 1. Nah, sekarang sudah tahu berapa bilangan hasil dari pangkat 0? 1. Iya, semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Kita simpulkan. Karena 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5 itu sama dengan 8 pangkat 0. Dan 8 pangkat 5 sama per 8 pangkat 5 itu sama dengan 1. Maka 8 pangkat 0 ya sama dengan 1. Jadi semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kembali ke pertanyaan yang tadi, 2 pangkat 0 berarti berapa? 1. 1, ya pinter. Jadi semua bilangan berpangkat 0 A pangkat 0 hasilnya sama dengan Tuh. 1. Sampai di sini paham? Insya Allah paham. Ya Allah Insya paham. Allah paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ini kita sudah membahas 4 sifat bilangan berpangkat ya. Yang pertama tadi perkalian bilangan berpangkat, kemudian pembagian bilangan berpangkat, kemudian pangkat negatif, dan yang terakhir adalah pangkat 0. Oke. Semoga yang Bu Erni sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian
Kalau memang tidak ada pertanyaan, ini materinya Bu Erni sudah habis, saya stop sharing dulu. Nah, habis ini seperti biasa, nanti kalian tetap mengisi daftar hadir ya. Setelah itu mencatat materi dan saya akan berikan sedikit kuisis yang bisa dikerjakan sampai beberapa hari ke depan. Sebelum kita akhiri, mungkin masih ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Bu. Dan tidak, berarti ini masih jam 10 lebih 10 ya. Kalian langsung bisa membuka Google Classroom. Untuk meetingnya sudah kita cukupkan sampai di sini karena sudah selesai penjelasan dari Bu Guru. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, oke. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah join Meet. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung ke Google Classroom ya. Daftar hadir diisi, mencatat dan melanjutkan tugas-tugasnya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sama-sama.